Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 129 di dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, hadis ini menerangkan tentang sama yang kemarin ya, bab tayammum, yaitu keadaan Ammar ibnu Yasir ketika dia belum tahu tentang boleh mengganti tentang tata cara pelaksanaan tayamum. Jadi seperti itu. Jadi dia tahu nih kalau misalkan tidak ada air maka diganti dengan bertayamum. Tapi seperti apa pengerjaannya, Ammar ibnu Yasir waktu itu tidak tahu. Nah, di sini dijelaskan bagaimana bertayamum pada saat jenabah. Jadi mungkin ya kalau saya teliti di sini bahwa Ammar ibnu Yasir di sini juga tahu sih kalau misalkan dia kalau berwudu ya, kalau misalkan tidak ada air maka diganti dengan berwudu. Itu kalau tidak ada air untuk berwudu kayak gitu maka diganti dengan tayamum. Nah, itu sudah dia, kalau tidak salah ini Ammar ibn Yasir sudah tahu. Nah, misal kalau tidak bukan untuk mandi besar seperti itu ya, misal ada hadas kecil seperti itu kalau menurut saya sahabat sudah tahu. Nah, ini bagaimana kalau misalkan bagi seseorang yang berjinabah yang harus mandi besar tetapi dia tidak menemukan air. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia harus mandi besar di sini. Nah, di sini Ammar ibn Yasir tidak tahu apa yang harus dilakukan pada waktu itu. Jadi di sini sebenarnya ada dua sahabat sebenarnya yang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan tayamum, haruskah kita bertayamum apabila tidak ada air ketika kondisi kita dalam keadaan hadas besar. Nah, dulu pernah terjadi perbedaan antara Ammar ibn Yasir sama Umar ibn Khattab. Kalau Umar ibn Khattab mengatakan bahwa tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang berbentuk ibadah sampai menemukan air untuk kita mandi. Itu pendapatnya Umar bin Khattab, tapi disanggah ditegur oleh Ammar bin Yasir di sini bahwasanya dia pernah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, yang mana hadis itu nanti ada diceritakan di sini. Nah, ini sebenarnya dulunya sempat terjadi perdebatan antara Ammar bin Yasir dengan Umar bin Khattab, yang mana ulama sepakat bahwa yang dipakai adalah hadisnya Ammar bin Yasir, karena Umar bin Khattab dianggap terlupa seperti itu ya kan, dianggap lupa. Kita bacakan dulu. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu walam ajidil ma'a
fatamarrahtu fis sa'idi kama tatamarrahu dabbatu summa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik faqala innama yakfika an taqula biyadaika hakadha summa daraba biyadaihi al-arda darbatan wahidatan summa masaha simal 'ala al-yamini wa dhahara kaffaihi wa wajhahu muttafaqun alaihi wa labdu li Muslim. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari Ammar ibnu Yasir radhiyallahu an. Jadi Ammar dan Yasir, bapaknya ini namanya adalah Yasir. Itu sama-sama sahabat Rasulullah yang sudah masuk Islam. Makanya di sini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Qala telah berkata, ba'asani, yang mana ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kepadaku fi hajatin, untuk suatu keperluan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyuruh Ammar bin Yasir untuk suatu keperluan. Fa'ajnabtu, sedangkan di sini aku, kata Ammar bin Yasir, sedang dalam kondisi jinabah. Jadi bukan dalam keadaan suci. Falam ajidil ma, sedangkan saya pada waktu itu tidak menemukan air sama sekali. Fatamarrawtu fis sa'idi kama tatamarrawu dahabatu. Kemudian akhirnya saya berguling-guling di atas pasir, fis sa'idi, di atas pasir, kama tatamarrawu, sebagaimana berguling-gulingnya, seperti halnya seorang kama tatamarrawu dahabatu, sebagaimana binatang ternak itu berguling-guling. Jadi ya inspirasinya mungkin ya binatang ternak kayak gitu, berguling-guling kayak gitu kan. Nah seperti itu. Summa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu, kemudian saya menceritakan lahu dzalik, kejadianku yang sudah kualami tadi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama yakfika, sesungguhnya cukuplah bagi kamu, antaqula biyadaika hakadha, untuk melakukan kedua tanganmu itu seperti ini. Nah, jadi seperti ini tuh maksudnya seperti halnya tayamum biasa. Jadi sebenarnya tayamum itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, tapi untuk kondisi bagaimana mandi besar itu ya belum dijelaskan. Jadi itu. Kemudian di sini Rasulullah mencontohkan di sini summa daraba biyadaihil arda darbatan wahidatan. Jadi Rasulullah itu memukul dengan kedua tangannya al-arda, tanah, darbatan wahidatan, dengan satu kali pukulan. Jadi seperti ini, kayak gini, dengan satu kali pukulan. Summa masaha shimal 'alal yamin, kemudian Rasulullah mengusap yang kanan atas yang kiri. Wa dhahara kaffaihi wa wajhahu, dan mengusap bagian kedua telapak tangannya dan wajahnya. Muttafaqun alaihi wa labdu lil Muslim, dan lafadznya ini menurut Imam Muslim. Jadi seperti itu. Nah, jadi dari hadis ini sebenarnya sudah jelas ya, bahwasanya kalau misalkan kita janabah di situ atau kita mengalami hadas besar tapi tidak menemukan air, maka boleh diganti dengan tayamum. Kemudian kita lanjut lagi, wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffayil arda
wa nafakha fihima summa masahabihima wa wajhahu wa kaffaihi. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari di sini wa daraba bi kaffaihi al-ardh, Rasulullah di sini memukul dengan kedua telapak tangannya al-ardh, tanah, jadi dipukulkan seperti ini. Kemudian wa nafakha fihima, kemudian Rasulullah meniupkan fihima pada kedua telapak tangannya tersebut. Summa masaha bihima, kemudian Rasulullah mengusapkan dengan kedua telapak tangannya tadi yang sudah tadi, wajahnya Rasulullah di kayak gini, kemudian wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya, artinya kedua tangannya maksudnya seperti ini. Nah, jadi kalau tayamum itu cuma ada dua, wajah dan tangan. Nah, makna keseluruhannya adalah sahabat Rasulullah adalah sahabat yang agung. Sahabat yang agung ini salah satunya adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, mengambil jalan lahiriah seperti yang ditunjukkan oleh analogi dan rasio, sebab ia berpandangan bahwa tayamum merupakan pengganti daripada mandi. Karena itulah ia menduga bahwa seluruh tubuh harus dikenai oleh debu sebagai halnya mandi. Jadi berguling-guling lah seperti itu. Untuk itu ia berguling-guling di atas pasir seperti berguling-gulingnya hewan ternak. Nabi SAW menjelaskan kepadanya tentang tata cara bertayamum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemungkinan sih Ammar bin Yasir sudah tahu ya kan, bahwa yang namanya kalau misalkan tidak ada air maka bisa diganti dengan tayamum. Tapi yang kebanyakan mungkin yang terjadi pada waktu itu adalah ketika kita sedang hadas kecil, misalkan tidak ada air misalkan untuk berwudu dan lain sebagainya, itu Ammar kemungkinan tahu. Tapi di sini kondisinya dia dalam keadaan hadas besar yang mana dia harus mandi besar sebenarnya di sini. Dia harus mandi. Jadi mandi kan analogi beliau pada waktu itu, kalau misalkan hanya cuman bertayamum dengan seperti ini, membasuh wajah dan tangan seperti ini, rasanya kurang cukup. Karena apa? Seluruh tubuh harus dibasuh dengan air, harus dialirkan dengan air. Oleh sebab itulah kemungkinan di sini Ammar bin Yasir berguling-guling supaya ya tubuhnya suci seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat analisis lafadznya, fa'ajnabtu di sini adalah saya mengalami junub. Tamarratu fis sa'id, yang mana aku berguling-guling di tanah, dengan dugaan bahwa tayamum yang dilakukan untuk janabah harus meratakan debu ke seluruh tubuh, sebagaimana diharuskan meratakan seluruh tubuh dengan air pada saat mandi janabah. Taqul, engkau melakukan, seperti al-qaulu sering pula diartikan dengan al-fi'lu perbuatan. Kemudian wa nafakha fihima, yang mana di sini Rasulullah meniupkan kedua telapaknya agar debu yang menempel di telapak tangannya tersebut berkurang, sebab jika terlalu banyak akan mengotori wajah. Jadi ya sedikit saja, kadang dipukul seperti ini juga bisa, baru ditiup. Intinya supaya debu yang menempel itu juga tidak terlalu banyak, tidak mengotori wajah seperti itu. Fikih hadisnya adalah tidak ada celaan terhadap seorang mujtahid apabila dia telah mengerahkan semua kemampuannya tetapi masih keliru dan tidak mengenai yang benar. Jadi apabila seseorang berijtihad di sini
tidak tepat di dalam kemampuannya untuk menilai suatu hukum, maka tidak ada masalah, tidak ada celaan seperti itu, sebagaimana yang terjadi pada Umar ibnu Khattab pada waktu itu. Jadi Umar bin Khattab pun juga salah dia dalam berfatwa. Jadi di kondisi ini, di bab ini sebenarnya Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya tidak ada sholat pada saat kita berjenabah yang mana tidak ada air sampai kita menemukan air. Jadi Ammar bin Yasir itu yang menegur Umar bin Khattab, mendatangi Umar bin Khattab waktu itu. Pengajaran secara yang kedua, pengajaran secara praktek, secara peragaan, pengaruhnya lebih berkesan, lebih melekat kepada murid dalam hati daripada pengajaran secara teori. Jadi kalau misalkan teman-teman diajari secara prakteknya itu lebih mantap ketimbang dengan teori. Jadi misalkan ya kayak kita misalkan ngomong kayak gitu aja, kayak gitu kan, seperti ini, tapi kita tidak pernah praktekkan, nah itu kurang mantap ketimbang kita cuma teori aja lah, kayak gitu kan, seperti itu. Praktek memang lebih penting. Nah yang kedua, boleh mengatasi tayamum hanya dengan sekali pukul, sekali ambil debu. Jadi ya seperti ini misalkan tanah, nah sekali pupuk kayak gini, jadi atak kayak gini, cukup seperti itu. Kemudian disyariatkan mengusapkan wajah dan kedua telapak tangan dalam tayamum menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi mengusap wajah dan kedua telapak tangan di dalam tayamum ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi wajah di sini dan kedua telapak tangan. Nah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di dalam qaul jadidnya, mengusap tangan batasnya sampai kedua siku. Keduanya melandasi pendapat dalil hadis yang kedua yang diketengahkan sesudah ini. Jadi nanti ada hadis sesudahnya. Jadi kalau Imam Ahmad sama Imam Malik, batasnya ya kedua telapak tangan seperti ini. Nah, tetapi kalau Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah, jadi saya tangan seperti ini. Nah, kemudian seperti ini, baru seperti ini. Nah, itu kalau Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di dalam qaul jadidnya. Nah, keduanya melandasi pendapat dalil yang kedua yang diketengahkan nanti sesudahnya. Jadi hadis sesudahnya itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Tayamum cukup dijadikan sebagai ganti mandi junub bila air tidak dapat ditemukan. Jadi kalau airnya nggak ditemukan, mungkin nggak ada air di situ, maka cukup diganti dengan tayamum. Yang keenam, disyariatkan menepuk kedua tangan ketika bertayamum. Menepuk kedua tangan ketika bertayamum. Jadi seperti ini. Atau meniup bisa. Jadi ditiup kemudian ditepuk. Atau seperti ini biasanya, supaya dia nggak terlalu banyak. Kemudian perawi hadisnya yaitu Ammar bin Yasir Ibnu Amir Al-Ansi. Nama julukannya adalah Abu Yaqzan, maula dari Bani Makhzum, seorang sahabat yang agung dan termasuk salah seorang dari mereka yang lebih dulu masuk Islam. Jadi Ammar bin Yasir ini juga adalah salah satu sahabat terdahulu ya, sahabat senior lah yang lebih dahulu masuk Islam.
ia pernah disiksa oleh seorang kafir Quraisy di Mekah karena masuk Islam dan melakukan 2 kali hijrah, ikut perang Badar serta peperangan lainnya. Jadi Ammar ibn Yasir ini kalau tidak salah yang saya tahu ayahnya ini meninggal kalau nggak salah karena pada waktu itu eh, keluarganya Ammar ini disiksa itu, dikasih air panas pada waktu itu sampai meninggal. Jadi ayah dan ibunya ini kalau tidak salah saya tahu dalam sejarahnya itu meninggal karena disiram air panas karena dia masuk Islam oleh orang kafir Quraisy. Dan beliau ini 2 kali hijrah dan ikut dalam perang Badar serta peperangan lainnya. Hadis yang telah diriwayatkan berjumlah 62 hadis. Ali karamallahu wajhah telah menceritakan hadis berikut bahwa Ammar meminta izin untuk masuk kepada khalifah maka khalifah berkata kepadanya, "Selamat datang atas kehadiran orang yang baik yang membaikkan orang yang lain. Ia gugur dalam perang Siffin pada usia 73 tahun." Jadi beliau meninggal itu pada perang Siffin. Siffin ini kalau tidak salah peperangan yang terbesar di dengan kalau nggak salah dengan tentara Romawi kalau tidak salah ini, yang mana di situ yang terlibat di situ juga ada Abu Sofyan dan Hindun. Abu Sofyan dan Hindun juga mati pada saat perang Siffin. Itu yang terjadi. Salah satunya juga Ammar ibn Yasir, dan beliau ini salah satu sahabat Rasulullah yang memang juga ini juga yang memang masyhur, senior juga. Jadi kalau misalkan hadis tentang bab junub itu saya biasanya menggunakan hadis yang diutarakan oleh Ammar ibnu Yasir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kealfaan itu semua datangnya dari saya pribadi. Apabila mungkin ada yang dapat yang teman-teman dapat manfaat dari apa yang saya sudah jelaskan, itu semua datangnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.